Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman dengan Diones Channel. Sekarang hari Jumat tanggal 7 Juni 2024. Tepat jam 7 teman-teman. Ini kita meluncur start dari lokasi tempat saya kerja di Kampung Bali, Desa Ciptodadi, Kecamatan Sukakarya, Kabupaten Musirawas. Dan pagi ini perjalanan kita dengan suasana yang syahdu karena semalam itu habis hujan ya teman-teman. Dan semoga nanti di jalan kita nggak ketemu sama banjir ini. Habis hujan tapi nampaknya di depan sana cuaca bakalan cerah ya teman-teman. Semoga saja hujannya nggak lanjut sampai siang nanti. Kalau udah sampai tujuan, udah sampai Prabu Muli sih nggak masalah mau hujan lagi. Ini kita berangkat jam 7 pagi. Kalau misalkan kita bisa kejar sampai 3 jam sampai Prabu Muli, 7, 8, 9, 10. Jam 10 kita udah masuk kota Prabu Muli. Tapi ya kita ambil santainya itu sekitar ya jam 10.30 sampai jam 11 lah. Yang penting waktunya sholat Jumat kita udah siap di rumah ya teman-teman. Jumatan di rumah nanti. Semoga di perjalanan ini nanti lancar, tidak ada halangan. Tampak elep dari Jawa ini teman-teman. Jam segini udah sampai sini. Nah kalau habis hujan ketemu genangan seperti ini ya harus pilih-pilih jalan ya teman-teman. Bisa nggak bisa ya harus bisa, ini harus kita lewatin. Apalagi kalau pakai kendaraan roda 4 itu hati-hati terjebak sama lubang yang dalam. Kita turun ke bawah menuju ke jembatan Sungai Musi teman-teman, dari arah Tambangan. Ini kita menuju ke jembatan Sungai Musi. Dan kondisi airnya, sungainya penuh ya teman-teman. Semalam habis hujan semalaman. Airnya coklat pekat, airnya keruh teman-teman. Dan lubang di mana-mana sepanjang jalan dari Simpang Semambang sampai ke Cecar nanti ya teman-teman. Tidak jauh dari jembatan Musi tadi teman-teman, ketemu lagi sama genangan air ini. Ya kalau bagi belalang tempur sih nggak masalah teman-teman. Cuman kita akhirnya harus pelan-pelan ya. Ini kita udah sampai Cecar teman-teman. Dan kalau habis hujan seperti ini semakin nampak itu karena banyak genangan air ya. Dan sepertinya siang nanti bakalan cerah ini cuaca. Bakso Ojo Lali yang barusan tadi teman-teman itu cabang dari yang di Sukakarya sana teman-teman. Tapi kalau menurut saya sih masih enakan yang di sini teman-teman. Soal rasa ya. Waktu pas kembali ke Musi rame-rame bareng teman-teman itu malam-malam kita cari makan, semuanya sepakat makan bakso di sana. Dan memang kata temen saya rasanya memang agak beda dengan yang di Sukakarya, masih enakan yang sini.
setelah saya cobain juga loh, memang rasanya memang agak enak yang di sini gitu. Nah ini kita udah sampai di pusat keramaian di Cecar ini ya teman-teman. Kalau nama desanya ini sih Desa Bangun Jaya atau biasa juga disebut dengan SP9. Nah, Simpang Cecar itu ada di perempatan ini teman-teman. Nah, ini di pojok kiri biasa tempat mangkal bis perintis, bis Damri. Waktu minggu kemarin itu, minggu yang kita pulang kemarin mau naik Damri, nyekat di depan lokasi kerja, tapi ternyata Damrinya nggak muncul-muncul karena setelah ditelepon padahal hari Minggu itu nggak operasi katanya gitu Damrinya. Nah di depan kita ini jembatan Sungai Keruh teman-teman. Kita akan melihat seperti apa kondisinya sekarang setelah semalaman wilayah Musirawas ini diguyur hujan ya. Dan hujannya sepertinya merata, indikasinya dari genangan air yang ada di jalan gitu. Harus hati-hati dan pelan-pelan lewat sini teman-teman, apalagi kalau habis hujan ya. Tapi ini kering kok besinya, dan kondisi airnya sama seperti di Sungai Musi tadi teman-teman, penuh ya, karena memang habis hujan semalaman. Dari sini kita akan melihat kondisi jembatan satunya lagi, jembatan Sungai Teras teman-teman. Kurang lebih sekitar 10 menit berjalan dari jembatan Sungai Keruh tadi teman-teman. Kita ini di depan udah sampai di jembatan Sungai Teras teman-teman. Dua jembatan yang tergolong jembatan ekstrim yang ada di jalur ini antara Cecar dan Pendopo Kabupaten Pali. Nah di sini ada portalnya ya teman-teman, di seberang sana itu. Kondisi airnya sama juga teman-teman, penuh ya. Nah ini kalau yang di sini ini portalnya sepertinya digembok gitu teman-teman. Memang masih bisa dibuka tapi di apa ya, nggak bisa dibuka sembarangan gitu. Entah siapa yang memegang apa namanya wewenang untuk membuka portal tersebut, saya juga kurang tahu. Yang pasti itu dalam posisi tergembok portalnya. Dan sekarang kita sampai di Simpang Menara 33 teman-teman. Kondisi cuaca ini semakin cerah, matahari bersinar terang ini teman-teman. Kalau dulu walaupun pagi hari udah cerah gini, tapi kalau malamnya itu habis hujan semalaman itu tetap aja kita was-was lewat jalur ini teman-teman, karena jalannya itu pasti udah jadi jalan off-road gitu. Kurang lebih setengah jam perjalanan dari Simpang Menara 33 tadi teman-teman, kita sampai di Simpang Madu ini teman-teman, dan kita akan berbelok ke kiri ya, lurus itu ke Simpang Solar. Jadi memang di beberapa tempat penamaannya ini menggunakan nama-nama persimpangan ya teman-teman. Seperti kalau dari Semambang sana ada Simpang Semambang, Simpang Cecar,
Ini ada di Simpang Madu. Nanti kalau dari arah dari Pendopo ke Prabu Muli itu ada Simpang Raja, Simpang Tais, dan Simpang Blimbing. Jadi memang selain nama-nama sungai, nama-nama simpang juga dipakai untuk menamai suatu tempat di jalur ini ya teman-teman. Nggak jauh dari Simpang Madu tadi teman-teman ada Simpang Y itu yang kemarin sempat jadi jalan alternatif, tembusnya di sini teman-teman. Karena bentuknya Y itu jadi disebut Simpang Y ya. Dan ini kita mengarah ke jalur yang memisahkan kita dengan jalur logging ini teman-teman. Karena ini yang kita lewatin ini masih termasuk jalur logging teman-teman. Nanti jalur logging itu ke arah kiri sana, kita arah lurus teman-teman. Ini kita udah masuk di wilayah Desa Semangus. Sebenarnya di Simpang Madu tadi kalau saya buka peta di Google itu masih wilayah Desa Semangus ini ya teman-teman. Tapi kalau untuk pusat keramaiannya ini yang akan kita lewati di depan ini, keramaian di Desa Semangus. Ini udah masuk Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Pali teman-teman. Nah di Desa Semangus ini karena kita perjalanan pulang ini hari Jumat teman-teman, bertepatan dengan hari pasaran atau kalau di sini istilahnya pasar Kalangan ya teman-teman. Pasar yang beroperasinya itu di desa setiap seminggu sekali, dan tiap desa biasanya jadwal operasinya itu berbeda-beda harinya itu. Nah di sini Qadarullah pas hari Jumat ini teman-teman. Tapi memang tidak seramai waktu mau Idul Fitri kemarin ya teman-teman, sampai penuh itu di jalan pedagangnya itu. Ini juga mau Idul Adha tapi masih lama ya teman-teman, seminggu lagi kurang lebih, seminggu atau 2 minggu lagi ya. Karena kita juga ada rencana ini nanti Idul Adha-nya nggak di Prabu Muli, tapi rencana mau ke Solo nengokin anak yang mondok karena nggak ada libur ya, libur cuma 2 hari, nggak bisa pulang teman-teman. Nah, 2 hari habis di jalan aja itu, perjalanan ini aja ya, perjalanan 1 kali perjalanan aja. Kalau PP itu udah 4 hari. Jadi kita yang berkunjung ke sana nanti lebarannya di Idul Adha. Ya semoga bisa, rencana ini bisa terlaksana nantinya. Dan ini kita sekarang sampai di Semangus teman-teman. Sebentar lagi kita akan melewati jembatan Air Semangus 2 dan 1. Nah ini Air Semangus 2, jembatan Air Semangus 2, dan di depan nanti jembatan Air Semangus 1. Dan di sepanjang antara jembatan Air Semangus 1 dan 2 ini jalannya sudah dilebarkan ya teman-teman. Dan ini kita sampai di jembatan yang mengkhawatirkan kalau pas habis hujan. Tapi ini alhamdulillah kondisinya aman ya teman-teman. Kalau kemarin itu sempat sudah peres sampai ke permukaan jembatan airnya, tapi kalau ini masih jauh ya teman-teman. Kita mengarah ke Benakan Minyak. Dan begitu sampai Benakan Minyak dari arah Musirawas atau Lubuk Linggau ini teman-teman, kita ketemu dengan percabangan jalan, dimana yang ke kanan itu dari arah Simpang Solar itu rutenya truk logging teman-teman. Yang kalau dari Simpang Madu tadi lurus ketemunya di sana. Nanti ketemu lagi nanti di depan sana teman-teman, sebelum Simpang Pintu ya. Nah ketemu lagi percabangan di depan teman-teman, kita belok ke kanan. Dulu memang jalur ini percabangan jalannya itu membingungkan teman-teman. Banyak percabangan jalan karena
belum ada plang petunjuk arah seperti yang tadi ya teman-teman. Jadi benar-benar kita harus banyak tanya kalau melewatin jalur ini dulu, dan jalannya dulu belum banyak yang belum diaspal atau dicor seperti ini ya. Jadi jalannya itu persimpangannya hampir sama aja gitu. Kita kalau nggak lewat lama itu pasti lupa, bingung teman-teman, karena percabangannya itu hampir sama. Kalau sekarang kan enak, selain ada plang petunjuk arah tadi, juga dilihat dari kondisi jalannya itu udah ketahuan. Misal kita yang ke arah pendopo ini tinggal ngikutin jalan yang sudah aspal atau yang sudah cor aja gini teman-teman, langsung aja, nggak bingung-bingung lagi ya. Kalau dulu kan karena jalannya masih tanah semua tuh, jadi kita bingung arah mana yang akan kita ambil gitu. Itulah suka dukanya dulu di jalur ini teman-teman. Tapi alhamdulillah sekarang jalur ini sudah sangat-sangat sangat-sangat enak lah, nyaman teman-teman. Tinggal PR-nya itu ya di jembatan itu tadi teman-teman, beberapa titik jembatan yang masih jembatan besi gitu. Nah ini kita sampai ketemu lagi dengan jalur logging teman-teman, dan banyak sekali yang parkir di bahu jalan. Padahal kalau biasanya itu ditulisin ya, mobil truk logging tidak boleh parkir di bahu jalan. Nah akibatnya kayak gini, kalau sudah melintas dari dua arah secara bersamaan ini pasti macet jadinya. Kalau kita pakai motor gini masih bisa lah nyelip gitu, paling kegencet gitu kan. Nah kalau yang pakai kendaraan roda 4 mau nggak mau harus berhenti antri, biar yang kusut seperti ini biar terurai dulu ini. Ini sesama truk logging nggak mau ngalah, ini akhirnya ya seperti ini. Masalahnya di belakang kita tadi sana yang ke arah simpang solar itu sudah berbaris parkir di bahu jalan, jadi mereka bermanuver aja susah ini. Jalannya untung rata ya teman-teman. Kalau jalannya agak miring gitu aja ngeri kita melewatin samping seperti ini. Nah ini teman-teman, kalau pakai motor masih bisa lah kita, asal tetap harus hati-hati teman-teman, karena jangan sampai setang atau bagian dari motor kita ada yang nyangkut di truk itu teman-teman, bisa bahaya banget. Makanya butuh skill. Wah ini belalang tempur, insya Allah bisa lah untuk selap-selip. Nah di depan itu persimpangan lagi teman-teman, namanya Simpang Pintu, karena dulu katanya itu saya taunya dari senior yang udah lama kerja di Musi ya, di Blok Musi itu. Karena dulu di sana ada pintu besinya itu teman-teman, jadi dinamain Simpang Pintu. Sama seperti yang kita lewatin tadi, Simpang Menara 33, karena di sana ada ikonnya Menara 33 itu, jadi lebih enak nyebutnya Simpang Menara 33. Nah di depan ini disebut Simpang Pintu. Perpisahan kita dengan jalur logging teman-teman, truk logging. Kalau truk logging mengarah ke kanan, kita tetap ke arah lurus ke jalan aspal teman-teman. Dan yang bikin saya heran itu nanti di papan petunjuk arah yang di depan ini, nanti di percabangan jalan
di simpang pintu ini teman-teman, itu untuk ke arah Prabu Muli itu diarahkan ke jalur logging ke kanan sana. Padahal seharusnya ya tetap lurus. Jalur ke Pendopo dan Palembang diarahin lurus, tapi jalur Prabu Muli diarahin kanan. Aneh gitu kan. Oke teman-teman, akhirnya jam 10:05 ini kita sampai di pusat kota Pendopo. Ibu kotanya Kabupaten Pali, Penukal Abab Le Matang Ilir teman-teman. Dan ini kita sampai di simpang 5-nya. Yang dari kiri itu dari Komperta, lurus sana ke Talang Akar dan ke Jira. Kita yang ke kanan sini teman-teman. Dan ada ke kanan satunya lagi itu ke pasar ya. Tadi kita juga sebetulnya ngelewatin satu desa teman-teman, desa Sungai Baung ya, tapi tadi nggak ke shooting, memang sengaja nggak shooting biar cepetin aja durasinya gitu. Ini sampai Pendopo cuaca cerah banget teman-teman. Dan kalau ini sudah jam 9 artinya target tiba di Prabu Muli jam 10 kayaknya meleset teman-teman. Tapi kalau jam setengah 11 atau 10.30 itu masih memungkinkan, asal nanti jalannya tidak ada kendala di depan ya teman-teman. Kalau naik motor masih bisa diprediksi untuk waktu tempuhnya ya teman-teman, kurang lebih itu 1,5 jam Pendopo Prabu Muli. Tapi kalau pakai kendaraan roda 4 itu yang agak susah prediksinya, soalnya melewati beberapa tempat yang sering macet. Itu kalau lancar ya kurang lebih segitu waktu tempuhnya, tapi kalau macet seperti di Simpang Blimbing itu teman-teman bisa lebih ya, bisa sampai 2 jam gitu. Dan seperti inilah kondisi jalan protokol atau jalan utama di Pendopo ini teman-teman. Terbilang cukup sempit ya untuk jalan antar kabupaten gitu. Nah kalau naik travel teman-teman, saya biasa nunggu di persimpangan ini. Sebenarnya kalau travelnya itu biasa ngetimenya itu di simpang 5 teman-teman, tapi kalau kita naik dari simpang 5 sana itu agak lama nanti berangkatnya, karena yang pasti kalau dari sana nunggu travelnya penuh dulu. Sedangkan kalau kita nunggunya di situ tadi, di persimpangan situ, itu sudah pasti travel yang sudah siap berangkat menuju ke Muara Enim, Prabu Muli atau Palembang. Di jam segini untuk kondisi jalan udah mulai lengang ya teman-teman. Kecuali tadi pagi itu di jam-jam sibuk, jam-jam orang pergi sekolah maupun kerja. Dan nanti bakal rame lagi itu di jam-jam sekitar jam 11-an ya teman-teman. Orang siap istirahat, dan karena ini hari Jumat, yang laki-laki itu untuk persiapan sholat Jumat di masjid gitu. Setelah jembatan ini sebelah kiri adalah SPBU satu-satunya yang ada di kota Pendopo ini teman-teman. Nanti ada satu lagi itu di antara Simpang Raja dan Simpang Tais, di pertengahan jalur Pendopo Simpang Blimbing ini teman-teman. Sekarang kita udah sampai di Talang Bulang. Ini desa terakhir di Kecamatan Talang Ubi yang kita lintasi di jalur ini teman-teman. Dan di depan ada percabangan jalan, di mana yang ke kiri itu menuju ke arah Nukal dan ke Sekayu. Jadi untuk ke Sekayu itu ada 2 jalur dari Pali sini ya teman-teman. Yang pertama
dari jalan sini yang ke kiri ini tadi, yang kedua dari simpang 5 ke kiri tadi teman-teman, yang ke arah Talang Akar ya. Kalau di sini via Penukal, kalau di lewat simpang 5 tadi via Talang Akar. Dan ini adalah wilayah perbatasan teman-teman. Di depan itu gerbang batas wilayah Kabupaten Pali, Penukal Abab Lematang Ilir teman-teman. Nah, ini gerbang perbatasannya, dan yang di sebelah sini Desa Teluk Lubuk. Desa Teluk Lubuk ini masuk di Kecamatan Belimbing, Kabupaten Muara Enim. Pasarnya itu masuk ke sebelah, belok ke kanan itu. Di sebelah kiri tadi ada lapangan sepak bola atau gornya, gor Desa Teluk Lubuk. Sekitar 5 menit dari Desa Teluk Lubuk tadi, ini kita menyeberangi Sungai Lematang menuju ke Simpang Belimbing. Banyak juga orang biasa mancing dari atas jembatan ini teman-teman, di Sungai Lematang itu ya. Nah, di depan itu Simpang Belimbing teman-teman. Nah, kita akan melihat apakah kondisinya ramai atau bahkan macet. Tapi sepertinya lengang teman-teman. Nih, lancar teman-teman. Tidak ada penumpukan kendaraan di wilayah ini. Mungkin karena ini hari Jumat ya, persiapan orang mau sholat Jumat. Baru kita bicarakan ini sudah mau ada kereta yang lewat teman-teman. Ya mumpung masih bisa ya, kita gaskan aja, nanti kelamaan kalau nungguin kereta lewat. Di beberapa waktu yang lalu itu kita udah bikin video menghitung gerbong Babaranjang yang lewat teman-teman, di video short ya. Dalam 60 detik itu kita bisa menghitung ada 57 gerbong teman-teman, dan itu masih terus berjalan ya, karena kan video short itu waktunya itu paling lama 60 detik teman-teman. Kalau 60 gerbong lebih, mungkin sekitar 65 atau sampai 70 gerbong KA Babaranjang itu teman-teman. Dari Kecamatan Belimbing teman-teman, ini kita sampai di Simpang Niru atau Desa Tebat Agung di Kecamatan Rambang Niru. Ini di sebelah kiri ini pasarnya teman-teman, pasar Desa Tebat Agung, tapi biasa dikenal ini teman-teman Desa Simpang Niru ya. Berada di jalan lintas tengah Sumatera yang menghubungkan Muara Enim dan Prabu Mulih. Dan sekarang tepat jam 10 teman-teman, ini kita sudah mau memasuki gerbang perbatasan Kota Prabu Mulih teman-teman. Ya, artinya kurang lebih perjalanan 3 jam ini udah masuk ke wilayah Prabu Mulih. Cuman memang dari sini sampai ke Mangga Besar, dimana tujuan saya berhenti nanti itu ya sekitar kurang lebih setengah jaman ya teman-teman, setengah jam bisa jadi lebih. Ada apa ini, sepertinya melambat. Ini mobil naik towing ini
mogok kali ya. Oh ini teman-teman, ada yang jatuh dari motor sepertinya, tapi nggak parah ya kelihatannya sih. Sudah mau sampai di Simpang Tugu Nanas. Tadi berpapasan dengan bis Lorena berangkat dari Prabu Muli tujuan ke mana, Bogor ya kali. Tapi dianya lewatnya lewat via Muara Enim ini. Ya Muara Enim, Tanjung Enim, Batu Raja, dan lewat situ itu jalur yang dulu ya teman-teman, jalur bus kalau dari Prabu Muli ke Jawa lewatnya jalur sana sebelum ada tol Trans Sumatera. Jadi kalau lewat sana itu ya muter teman-teman, lama ya. Jam 10 lewat 16 menit akhirnya kita udah sampai di kota ini teman-teman, tepatnya di depan Komperta Prabu Muli. Ini kita sudah sampai menuju ke simpang perempatan Bawah Kemang. Dan oke teman-teman, karena kita udah sampai ini ya, jadi videonya juga udah durasinya udah lama. Ini kita akhiri video ini di lampu merah simpang Bawah Kemang ini teman-teman. Terima kasih teman-teman yang udah ngikutin perjalanan saya dari Musirawas tadi melalui Pali dan berakhir di simpang Bawah Kemang kota Prabu Muli ini teman-teman. Dan kita insya Allah bakal ketemu di video-video lainnya. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini insya Allah dari sini saya mau ke warung rumah makan Padang, punya sahabat kita juga, mau beli tunjang premium teman-teman, mantep pokoknya. Tapi nanti videonya biar di next video aja ya teman-teman. Video ini kita akhiri di sini saja.